Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu? Nama saya Ibu Alima, dari alamat aslinya dari Kedung Muning. Di sini saya ikut suami. Ya ini ikut suami aku jualan ini. Ya. Ini jualannya udah berapa lama, Bu? Udah hampir 6 tahun. Jalan 6 tahun. Itu selama 6 tahun, apakah pernah metode pembayarannya itu lewat online, Bu? Pernah pakai kris tapi cuma sebentar, paling sebulan. Soalnya kebanyakan bayarnya cash. Oh iya. Karena yang beli itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Aku kalaupun misalnya orang perkantoran semuanya lewatnya cash, tidak pakai kris. Ya. Ibu sebelumnya tahu nggak sih finansial teknologi keuangan itu apa? Enggak tahu. Tapi udah pernah ya itu pakai kris itu. Iya. Ya. Jadi teknologi keuangan itu kayak layanan keuangan yang basisnya digital, Bu. Tadi kris juga masuk. Terus kalau semisal Ibu pernah pakai BRI itu kan ada aplikasi Brimo, kemudian dari BCA juga ada aplikasi m-banking gitu, Bu. Belum pernah ya. Aja itu. Tapi kalau investasi gitu pernah nggak lewat online? Itu paling nabung mingguan itu loh, nanti setahun diambil gitu. Nanti udah selesai nanti nabung lagi seminggu sekali, selama setahun nanti diambil lagi. Itu lewatnya digital atau konvensional yang ketemu langsung itu, Bu? Ketemu langsung perorangan. Berarti belum pernah yang basisnya itu lewat handphone? Belum tahu. Iya, sebenarnya itu banyak kalau semisal di online gitu, Bu, kalau mau investasi. Tapi memang kalau investasi itu banyak kan anak muda sih yang tertarik gitu. Ya. Terus kalau dulu itu pas pertama kali Ibu itu pakai kris, itu kenapa alasannya? Waktu itu ada yang nawarin dari Bank Jateng pas makan kesini, katanya, Bu kalau mau pakai kris bisa nggak? Terus saya nanya, kris itu apa Kak? Kris itu pembayarannya lewat rekening, maksudnya ya ke kris itu kalau misalnya nanti orang beli pakai kris langsung akhirnya masuk ke rekening itu. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa Pak, udah gitu. Tapi 1, 2, 3 udah nggak ada yang pakai kris lagi. Terus ya udah selesai berhenti. Oh iya. Tapi sebelum yang dari bank itu menawarin Ibu, ada nggak kepikiran Ibu mau pakai kris? Nggak ada. Berarti karena dari belum tahu. Oh iya. Terus dulu itu kan banyak ya, Bu. Sekarang kan banyak ya, Bu, yang pakai kris gitu. Ibu ada keinginan lagi nggak mau pakai kayak gitu, yang online? Enggak, soalnya saya nggak biasa apa pakai ATM gitu, kadang lupa pinnya, sering ganti pin sayanya, jadi laporan lagi itu. Jadi kata saya udah nggak usah, ini nabung yang ini aja kayak Kupena gitu, jadi nggak usah pakai ATM gitu. Jadi kalau misalnya butuh tinggal ke orangnya aja gitu. Dulu itu pas Ibu pakai layanan digital kayak kris, pernah nggak dapat pengalaman yang kayak misal orang udah bilang bayar nih ternyata uangnya nggak masuk? Belum pernah gagal, maksudnya kalau siap bayar masuk. Tapi kalau dulu pas waktu Ibu pakai kris, orangnya langsung nunjukin bukti gitu, Bu. Berarti langsung masuk atau Ibu cek di rumah nanti? Enggak, itu orangnya yang bayar itu nunjukin ke HP-nya, Bu ini sudah masuk ya sekian ribu. Oh iya saya lihat, udah masuk. Terus itu kan tadi Ibu bilang sepertinya belum mau pakai yang digital lagi. Itu kira-kira kenapa alasannya? Ya karena saya sering lupa pinnya itu, sering laporan ke banknya, terus ketiganya ibu ini lagi sering laporan pinnya lupa gitu. Jadi saya nggak mau pusing, jadi nabungnya yang itu kayak bukan yang kayak bank-bank itu, bukan kayak apa koperasi gitu. Udah gitu aja, nggak mau pakai. Nggak mau pakai ATM ya. Terus Ibu pernah nggak kayak cari di internet misalnya kayak itu tadi pakai Kopena, sebenarnya ini Kopena itu legal atau enggak sih, Bu? Pernah nggak? Enggak pernah nyari, pokoknya percaya aja sih. Percaya aja itu nabung uangnya itu, terus tiap tahunnya keluar udah percaya aja gitu. Berarti ya karena reputasinya kata orang-orang baik ya, saya percaya aja gitu. Ya. Terus nggak ada potongan gitu loh. Kalau kita kan ada potongan. Terus pas itu Ibu yang pakai Kopena itu kan didatangi langsung ke rumah gitu, Bu? Atau di warung? Bukan Kopena, BTM. Oh, BTM. Didatangi ke sini? Iya, ditawari ngomong aku di BTM apa enggak, terus kan saya nanya BTM itu apa, ya kayak semacam Kopena, kayak Kospin Jasa itu pun. Tapi kalau BTM itu punya Muhammadiyah. Oh iya nggak apa-apa Mbak, gimana caranya Mbak? Ya nabungnya seirinya itu, kalau saya nabungnya buat setahun sekali berarti ada yang 50, ada yang 150 gitu. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, saya ikut. Udah 3 tahun saya nabung di situ. Itu pas awal ditawarin itu langsung dikasih tahu nggak kayak syarat dan ketentuan, terus apa aja yang Ibu dapat, Ibu harus mematuhi aturan apa aja? Itu langsung dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, katanya Bu, kalau misalnya nabungnya Putri nggak bisa diambil sewaktu-waktu, misalnya setahun sekali sebelum lebaran. Terus itu nanti kalau udah setahun full ada bonusnya kayak ada gula, sirup, roti kaleng gitu. Oh, itu dulu pas pertama kali ini kan kalau yang dari BTN itu kan langsung dikasih tahu nih syarat ketentuannya apa, terus Ibu nanti dapatnya gimana aja. Nah dulu pas waktu Ibu daftar kris itu langsung dikasih tahu nggak dari banknya? Kayak yang daftar itu Ibu sendiri atau dari sananya? Ibu cuma ngasih misalnya ngasih KTP atau ngasih apa gitu? Cuma ngasih KTP pas orangnya kesini pakainya KTP suami. Terus langsung diisi dari sana. KTP-nya di pakai HP, terus sananya kan diisi formulir.
sendiri. Terus kata karyawannya, Pak nanti kalau misalnya ada yang pakai apa ya, yang pakai kris, nanti Bapak ke bank biar bukunya dibuatkan, tapi uang sudah bisa masuk, tinggal lagi tanda tangannya Bapak di apa bukunya itu. Berarti buatnya itu nggak langsung bareng ibu di sini? Enggak, kan dianya nggak bawa itu bukunya kan. Cuma KTP suami difoto, terus mungkin sananya ini ya foto KTP sama foto kakak. Kan biasanya kalau bukunya itu ya pakai identitas kakak sama itu. Udah misalnya bikin, udah katanya kalau misalnya udah ada yang mau bayar kris, udah bisa masuk, nanti Bapak tinggal ngambil bukunya aja. Oh berarti ibu nggak ada aplikasinya di HP? Enggak, langsung dari orangnya pas makan di sini. Itu karyawan kan datang. Oh saya kira ibu punya aplikasinya. Enggak, orangnya pas datang makan sini terus nanyain saya, "Bu, ada kris nggak?" Lah kris itu apa Pak? Terus diterangi namanya pembayaran non tunai gitu. Saya nggak bisa Pak, cara-caranya ini aja Bu, kalau misalnya ibu mau nanti saya bikinin buatin itu bukunya, terus saya kasih kodenya. Nanti kalau ada yang mau bayar pakai tinggal itu apa barcode-nya di foto, nanti uang udah masuk. Oh iya Pak, nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa kalau ya aja ya aja. Kemudian saya nurut, udah dari situ udah. Tapi ya itu yang bayar pakai itu paling 1, 2, 3 udah, selanjutnya tunai semua. Jadi saya lama-lama uangnya sedikit masuknya. Iya kalau ngambil juga potong gitu ya. Jadi udah berhenti aja. Ya kalau misal punya aplikasinya kan sebenarnya bisa mantau ya Bu, kayak uang yang masuk itu berapa. Tapi kalau misal pegangnya cuma bukunya ya susah buat mantau. Iya, harus di print dulu ya. Ini Bu, kan sekarang itu kan dari pemerintah juga ada ya memperbolehkan aplikasi-aplikasi yang legal terkait teknologi keuangan itu. Kalau menurut Ibu terkait peraturan pemerintah tentang itu yang memperbolehkan aplikasi tersebut itu gimana? Nggak tahu. Nggak, maksudnya nggak tahu dan nggak mau apa ya, nggak mau tahu gitu. Soalnya saya juga soal HP itu nggak terlalu pakai terus itu. Ya paling hiburan YouTube, TikTok udah itu aja. Kalau aplikasi kayak Brimo itu apa sih nggak tahu. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri tentang aplikasi-aplikasi keuangan, terus investasi dan lain-lain, intinya yang tentang yang menunjang buat keuangan itu untuk kedepannya apakah sangat diperlukan atau gimana Bu? Saya sih, saya nggak ini sih ya, maksudnya kalau misalnya untuk masa depan gimana nya apa ya nabung kayak gitu aja, setahun beli apa gitu, nggak yang jelas gitu, yang jelas nggak aja. sampai simpan uang bertahun-tahun itu enggak, paling setahun buat beli apa, buat beli apa gitu. Nah, yang kayak yang jangka pendek. Ngumpulin setahun sekali gitu. Terus ini Bu, kan sebenarnya itu ya kalau semisal Ibu ditawari sesuatu yang datang ke warung ataupun datang ke rumah yang berhubungan tentang itu yang tadi kayak nabung, terus pembuatan aplikasi, itu sebenarnya perlu diwaspadai kayak ini tuh sebenarnya aplikasi yang legal yang diperbolehkan sama pemerintah atau enggak. Soalnya kalau semisal itu ternyata aplikasi ilegal, itu juga bisa merugikan Ibu, kayak misalnya data Ibu bisa bocor terus dipakai sama orang lain. Itu kan bahaya juga ya. Kayak misal kita nggak pinjol, nggak waspada, kita nggak pinjol terus ternyata data kita dipakai orang lain buat pinjol, kan nanti Ibu yang terlilit hutang gitu. Nah kalau ini saya sekalian mau ngasih edukasi ya terhadap Ibu. Kalau semisal Ibu dapat chat ataupun tawaran yang menggiurkan banget tentang pinjaman online, terus tentang nabung-nabung gitu, itu sangat perlu diwaspadai karena biasanya kalau yang menggiurkan banget itu bisa saja itu ternyata ilegal, nggak disetujui sama pemerintah. Terus juga misal ini kalau misal kedepannya Ibu punya pikiran buat daftar aplikasi-aplikasi keuangan itu terkait nomor, kode, PIN dan lain sebagainya, jangan sampai orang lain itu tahu Bu. Karena ya kalau sampai orang lain tahu bisa saja akun Ibu diretas, terus uangnya saldonya itu diambil. Jadi nanti Ibu sendiri yang rugi. Terus juga kayak yang pinjaman online, kayak Ibu pernah nggak pakai PayLater, pakai Shopee nggak? Iya, PayLater pakai Lazada, bukan Shopee. Itu PayLater. Itu biasanya kayak buat beli apa Bu? Itu paling buat beli, misalnya pengen beli baju, pengen beli. Soalnya saya kalau ke pasar nggak bisa nawar gitu, nggak bisa nawar. Terus kan kadang orang kan, oh ini orang biasa ke pasar sama enggaknya kan tahu yang jualan itu. Nah, itu saya pernah misalnya nawarnya ini, tapi bilangnya kok malah gitu, dengan di budget ya, aplikasi yang online di Lazada. Ya udah itu pakai PayLater di Lazada. Beli baju, beli misalnya beli apa namanya kerudung, apa beli mukena gitu. Tapi itu dalam 1 tahun pasti lunas Bu? Enggak sampai setahun, paling 1 bulan. Oh ya, 2 bulan lamanya. Kalau itu semenjak pakai PayLater itu Ibu jadi kayak beli ini gitu nggak? Pas ini baru-baru itu beli mukena, beli banyak kata sorry, beli mukena banyak bisa gini, mau saya taruh di musola. Tapi saya ini soalnya dekat sini, kalau yang jauh saya nggak bisa naik motor. Jadi apa? Jadi tetangga saya kasih tetangga, ya saya kasih aja.
Nah itu kalau udah tahu yang gampang pasti kayak pasti bakal dipakai terus. Iya, iya. Tapi sekarang saya rem soalnya banyak apa namanya? Ya memang ada bagusnya ya. Soalnya kan setiap saya beli nggak saya pakai sendiri. Kalau saya memang saya pengen nasi ya memang belinya kadang juga. Kalau saya pengen nasi pas nggak ada ini ya udah beli sendiri. Tapi sekarang saya rem. Iya, ya lebih baik direm daripada nanti kecanduan. Ya. Kalau kecanduan udah susah itu. Iya. Soalnya banyak sih anak muda yang pakai pay later tapi ternyata nggak bisa bayar ya itu resikonya mereka juga Iya, sih. jadi namanya merah. Tapi ibu takut nggak kalau misal pakai yang online gitu kayak saldonya tiba-tiba hilang gitu? Aku tuh Makanya nggak mau itu. nggak mau. Paling itu kalau misalnya aplikasi Dana itu mau ngecek setiap bayar air saya cek bulan ini berapa, listrik berapa, itu aja buat itu aja. Tapi bayarnya nggak ke aplikasinya, ke tetangga saya, itu cuma buat ngecek aja. Berarti ibu punya Dana atau itu? Aplikasi Dana cuma buat ngecek. Berarti tadi ibu punya Dana terus pakai Lazada juga, pay later di Lazada terus tadi yang buat itu bu beli-beli kayak mesin cuci itu tadi aplikasinya apa? Kredivo. Itu juga bentuknya aplikasi. Iya. Tapi yang punya aplikasinya suami, soalnya kan bisa yang bisa ini. Kalau saya paling ya itu kalau kolektor ini suami yang yang ngutang-ngatik. Kalau saya sukanya beli di TikTok langsung bayar gitu. Kalau pas barangnya nggak ada ya nyarinya di Lazada terus di kolektor. Itu bu. Ya intinya kalau misal mau pakai teknologi keuangan itu harus pintar-pintar baca, harus pintar-pintar cari informasi biar kita itu nggak pakai aplikasi-aplikasi yang ilegal ya bu. Oke, baik. Hari ini kita mau mewawancarai untuk narasumber yang kedua. Bisa diperkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan kegiatannya apa? Perkenalkan, nama saya Naila Oza dari Desa Kalimade. Untuk pekerjaan sehari-hari itu sebagai guru PAUD. Oke, baik. Kita panggilnya Bu Naila ya. Bu Naila sebelumnya sudah tahu apa itu vintage? Belum tahu emang itu apa? Fintech itu kayak aplikasi ataupun layanan yang berbasis digital itu bisa buat misalnya buat transfer, terus investasi, pinjaman online, jadi seperti itu bu. Sebelumnya ibu apa pernah menggunakan aplikasi atau layanan yang mirip-mirip seperti itu? Biasanya sih menggunakan Dana, kalau enggak Shopee Pay. Itu awalnya kenapa bisa memilih aplikasi tersebut? Kalau Dana kan teman-teman saya kebanyakan pakainya Dana, jadi saya ikut terbawa arus pakai Dana. Gitu. Terus pada awalnya itu kan tadi katanya karena dari teman-teman ya. Terus apakah bisa dilatar belakang karena misalnya oh ini ternyata aplikasinya bagus nih, mau coba gitu nggak? Karena simpel aja sih. Terus ada nggak kayak pengalaman baik atau buruk dalam penggunaan aplikasi tersebut? Kalau pengalaman buruk sih sampai sekarang belum pernah nemu pengalaman buruk. Cuma pengalaman baiknya ya paling itu mempermudah saat proses pembayaran aja. Jadi lebih gampang ya? Ya. Terus ada nggak kayak khawatir kalau semisal pihak atau aplikasi tersebut itu kayak keamanannya itu nggak terjaga gitu? Ya sedikit khawatir sih, tapi percaya aja. Berarti selama ini belum ada risiko apa-apa ya? Sampai sekarang belum. Kalau menurut ibu itu terkait kebijakan dari pemerintah terkait fintech itu gimana sih? Kebijakan pemerintah, menurut saya pemerintah juga cukup mendukung program ini ya. Karena kan ada banyak penjual-penjual yang sudah menggunakan kode QR, kris, jadi itu mempermudah sekali. Terus bagaimana waktu pertama kali atau gimana sih pertama kali bisa daftar aplikasi tersebut? Pertama kali mendaftar apa gimana? Iya, pertama kalinya. Pertama kali pakai KTP. Itu awalnya dibaca-baca dulu? Enggak, maksudnya Ya dibaca. Jadi udah tahu ya kayak mungkin resiko nanti kalau misalnya menggunakan itu gimana? Sebelumnya ibu pernah nggak kayak ngecek-ngecek di internet nih terkait aplikasi tadi Dana, kemudian Shopee Pay itu sebenarnya legal atau enggak? Kalau ngecek sampai ke legal atau enggak sih belum pernah ya. Sebenarnya itu hal yang penting banget ya bu kalau misal mau pakai aplikasi kayak gitu. Soalnya kalau misal kita pakai yang ternyata aplikasinya itu ilegal itu kan bisa juga merugikan diri sendiri ya. Jadi kalau misal nanti kedepannya mau memakai aplikasi yang baru sebaiknya cek legalitas terlebih dahulu. Itu bisa search di internet ataupun bisa ngecek-ngecek di web juga. Terus sebelumnya itu pernah nggak kayak mendapatkan pesan-pesan iseng ataupun pesan-pesan tawaran dari orang lain terkait aplikasi-aplikasi keuangan gitu? Kalau sampai sekarang sih masih belum pernah dapat pesan-pesan yang menawarkan seperti itu. Ya. Kalau nanti untuk kedepannya ibu mendapatkan pesan-pesan seperti itu, kalau misalnya tawarannya itu menggiurkan banget nih kayak misal pinjaman online bunganya itu sedikit banget dan jomplang sama pinjaman-pinjaman yang lain itu sebenarnya harus diwaspadai karena biasanya kalau yang seperti itu bisa penipuan ataupun bisa mereka itu pakai aplikasi yang ilegal. Terus kalau misalkan ibu pakai aplikasi-aplikasi seperti itu,
kalau bisa kode-kode apapun yang berhubungan sama data pribadi juga jangan sampai dikasih ke orang lain ya. Itu juga bisa kayak misal data ibu dipakai orang lain ternyata dipakai untuk pinjaman online yang ilegal, itu kan nanti ibu yang tombok, yang bayar, yang ditagih. Terus juga menurut ibu kalau kedepannya itu fintech bakal gimana sih? Kalau menurut saya sih kedepannya pasti bakalan lebih modern lagi ya daripada yang saat ini. Berarti nanti untuk kedepannya juga masih sangat penting ya fintech itu. Ya, penting sekali. Kalau menurut ibu sendiri nih kayak apa ya, saran untuk pemerintah ataupun penaungan dari fintech itu kedepannya gimana terkait misal keamanan ataupun yang lain? Untuk pemerintah sih semoga data privasi kita bisa dijaga dengan aman ya, karena kan itu sangat berharga. Ya mungkin cukup ya Bu sesi wawancaranya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalkan. Oke, nama saya Widya Sabrina dari mahasiswa UT, alamatnya di Kajen Tanjung Sari. Nah, oke, berarti Kak Vidya ya. Kak Vidya sebelumnya udah tahu belum apa itu financial technology? Belum tahu tuh Kak, apa tuh? Oke, financial technology itu seperti kayak keuangan digital. Nah, Kak Vidya ini selama menjadi mahasiswa atau sebelumnya itu udah pernah belum kayak menggunakan aplikasi yang bersifat digital? Jujur sih belum pernah Kak, aku pakainya cash. Oh, berarti tim cashless ya? Oke, nah, tapi Kak Vidya ini pernah nggak kayak kepikiran buat, aku pengen coba-coba pengen pakai vintage nih, apa keuangan digital nih, aplikasi yang menggunakan keuangannya dengan berbasis digital nih, pernah nggak? Pernah sih, tapi kayak apa ya? Nggak minat. Oh, nggak minat. Kadang pengen minat, kadang pengen enggak gitu. Oke. Nah, tapi pernah nggak Kak Vidya itu cek legalitas dalam vintage tersebut? Misal kayak dana dicek nih legalitasnya itu apa? Pernah nggak Kak Vidya tuh cek-cek seperti itu aplikasi-aplikasi yang keuangan berbasis digital tuh? Nggak pernah sih, Nggak pernah. Iya. Pandangan Kak Vidya nih tentang pemerintah soal finansial teknologi ini tuh seperti apa? Maksudnya pemerintah itu mengizinkan adanya keuangan digital? Sebenarnya adanya keuangan digital ini lebih mempermudah ya kan, tapi tetap kita itu harus hati-hati karena takutnya kan kalau kita misal scan itu takutnya bisa kebobolan juga kan katanya. Nah itu ya bagus sih, cuma lebih hati-hati aja. Kak Vidya, cara cek legalitas vintage itu pertama itu Mbak Vidya tuh harus mengecek apakah aplikasi tersebut itu diawasi oleh OJK. OJK itu kayak otoritas jasa keuangan. Dia tuh mengawasi layanan vintage tersebut di pinjaman online seperti kayak mungkin aplikasi-aplikasi yang bersifatnya OJK. Terus ada juga bisa dicek di Bank BI atau Bank BI gitu, Bank Indonesia. Nah, BI ini tuh juga mengawasi financial teknologi di sektor sistem pembayaran seperti dompet digital, ya mungkin seperti Dana, terus GoPay dan lain sebagainya lah yang bersifatnya BI gitu. Nah, ciri-ciri vintage yang tidak ilegal atau pinjaman online ilegal itu yang tidak beroperasi atau tanpa izin OJK. Nah, itu tuh juga memiliki kerugiannya tersendiri gitu loh, kayak mungkin bunganya besar, terus kayak biayanya itu sangat tinggi, terus akses datanya itu berlebihan, terus penagihannya itu kan meneror, pasti kan kayak diteror terus identitasnya tuh nggak jelas, terus prosesnya tuh terlalu cepat. Mungkin beda ya dengan aplikasi yang diawasi oleh OJK atau BI, itu prosesnya tuh sangat lama kan, karena kan juga karena untuk biar apa ya, mereka tuh tahu bahwasannya kita itu akan mengasih datanya ke mereka seperti itu. Tapi kalau untuk yang tidak ilegal itu palingan ya hanya cuma isi data tersebut, habis itu udah seperti itu. Nah, terus ada nih tips keamanan akun vintage buat misalnya Mbak Vidya itu bersedia, kayak mungkin gunakan password yang sesuai, terus aktifkan potensi 2 faktor, misal kayak bisa melalui emailnya atau SMS-nya gitu. Terus kalau misalnya udah nih Kak Vidya udah mendaftar lewat email, nanti kan ada kodenya. Nah, kodenya itu jangan disebar ya. Nah, terus ada resiko vintage. Nah, resiko ini tuh juga ada apa ya? Ada masalahnya juga. Misal kayak resiko privasi, resiko keamanan data. Pandangan Kak Vidya ini tuh tentang vintage yang nantinya akan di masa depan itu seperti apa? Untuk sekarang bisa dilihat ya, untuk sekarang aja tentang keuangan digital aja udah sangat tinggi gitu ya, udah sangat bagus. Apalagi nanti ke depannya pasti ada teknologi baru atau AI baru begitu, pasti akan lebih pesat lagi dan lebih bagus lagi lah intinya. Jadi pandangan Kak Vidya nih terhadap keamanan finansial teknologi ini yang harus dilakukan nanti ke depannya itu bagaimana? Pandangannya kayak misal peran regulasi itu dan pengawasannya itu lebih adaptif ya Kak, kayak jangan cuma dijaga sendiri, kayak misal udah dapat udah dapat infonya, udah dapat datanya gitu, jangan cuma disimpan sendiri terus udah harus lebih diaman lagi. Terus juga vintage bisa berinvestasi sama keamanan yang seperti itu, jadi biar lebih aman gitu. Oke, itu saja. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Vidya, maaf atau mengganggu waktunya. Narasumber pertama,
beliau tidak mengetahui apa itu fintech, akan tetapi beliau menggunakan layanan seperti Dana, Kredivo, ataupun PayLater yang terdapat di Lazada. Nah, sebagian besar aktivitasnya itu diurus oleh suaminya, dan beliau tidak memakai aplikasi Kris untuk menunjang proses pembayaran ketika berjualan. Karena beliau itu sering lupa PIN dan kurang nyaman ketika menggunakan smartphone. Kemudian beliau juga tidak bisa ataupun belum pernah mengecek legalitas terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan. Sebelumnya, beliau hanya mengikuti arahan dari orang-orang yang melakukan penyuluhan ataupun melakukan pengunjungan langsung dari bank-bank yang datang ke rumahnya. Nah, oleh karena itu, aplikasi fintech ataupun literasi fintech yang ada pada Ibu Halimah ini masih kurang sekali. Selanjutnya, narasumber kedua. Nah, narasumber kedua ini juga tidak mengenal istilah fintech, akan tetapi dia menggunakan ShopeePay dan juga Dana untuk memudahkan dalam bertransaksi. Nah, dia juga tidak pernah mencoba aplikasi-aplikasi seperti yang menunjang PayLater ataupun pinjaman online, serta dia juga belum pernah memeriksa legalitas terhadap platform yang digunakan. Nah, meskipun penggunaan aplikasi tersebut lancar dan juga tidak menimbulkan masalah, akan tetapi pemahamannya itu masih terbatas. Nah, literasi ini dapat dikategorikan sebagai literasi yang rendah menuju ke sedang. Selanjutnya, untuk narasumber yang ketiga, beliau tidak menggunakan dompet digital atau aplikasi keuangan yang berbasis digital. Walaupun pernah mencobanya, sebelumnya ia memilih kembali ke transaksi tunai dan tidak aktif memakai layanan digital. Minimnya penggunaan membuat wawasan dan pengetahuan tentang fintech juga sangat rendah atau terbatas. Literasi fintech narasumber ketiga dapat dikategorikan rendah karena baik pemahaman maupun pengalaman penggunaan yang tidak berkembang. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat literasi vintage masyarakat masih cenderung rendah. Ketiga narasumber menunjukkan pola yang sama. Mereka menggunakan beberapa layanan digital seperti dompet digital, PayLater, tetapi mereka tidak memahami konsep dasar vintage-nya, manfaat, resiko, maupun aspek legalitasnya. Bahkan ada narasumber yang menggunakan aplikasi tanpa mengoperasikannya sendiri. Ada yang memakai hanya karena tren, terus ada pula yang memilih kembali ke transaksi tunai karena merasa kurang nyaman dengan teknologinya. Legalitas layanan juga menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital. Secara keseluruhan, penggunaan vintage tidak diikuti pemahaman yang memadai, sehingga literasi vintage masyarakat dalam kelompok ini tuh masih tergolong rendah, hingga menengah dan kecenderung lebih banyak pada kategori rendah. Selanjutnya yaitu rekomendasi tindak lanjut. Yang pertama yaitu rekomendasi untuk OJK. Meliputi memperbanyak edukasi sederhana tentang cara cek legalitas dan juga risiko fintech. Kemudian mengadakan pelatihan dasar untuk masyarakat dan juga UMKM agar lebih paham dalam menggunakan layanan digital. Kemudian yaitu rekomendasi untuk pelaku bisnis fintech. Misalnya seperti membuat panduan penggunaan yang lebih mudah dipahami. Kemudian yaitu menyediakan edukasi singkat di dalam aplikasi tentang keamanan dan juga cara penggunaan yang benar. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk masyarakat, diantaranya membiasakan diri mengecek legalitas aplikasi sebelum memakai aplikasi tersebut dan juga meningkatkan kehati-hatian terutama terkait PIN, data pribadi dan juga layanan pinjaman.